Bentuk bodi motor yang paling sulit di repaint. Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini Tukang Cat Depan Rumah. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita akan merepaint bodi motor Honda Grand. Ini sayapnya itu yang tidak terpisah, jadi nyatu seperti ini ya lur. Dan untuk bentuk bodi motor semacam ini memang ngerepaintnya itu susah bagi yang tidak terbiasa pastinya. Cuman ini kita repaint menggunakan cat aerosol di tone premium. Caranya bagaimana bang? Ya caranya kita semprot saja ya lur ya. Jadi kalau untuk cara semprotnya itu kita semprot di bagian yang paling susah dijangkau terlebih dahulu. Semisal di tekukan dalamnya itu ya lur. Kalau sudah beres ini kita semprot di bagian luarnya. Untuk yang kita semprotkan ini primer grey atau epoxy. Setelah beres di bagian tekukannya, ini baru kita semprotkan di bagian belakangnya. Dengan cara kita gantung untuk bodi motornya. Kurang lebih untuk caranya seperti itu ya lur. Kita semprot terlebih dahulu bagian yang susah dijangkau. Kemudian untuk bagian-bagian yang mudah kita jangkau semprotnya, itu kita semprot belakangan. Karena untuk bentuk bodi semacam ini sisi yang dicat banyak sekali ya lur, luar, dalam, tengah, dan belakang. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi untuk lapisan primer grey atau epoxy itu mau diamplas boleh, nggak diamplas juga nggak apa-apa. Cuman ini sudah kita amplas ya lur dengan grit 800. Nah, untuk warna bagaimana bang? Kalau warna itu yang paling sulit di warna candy tone. Kalau warna-warna solid itu masih bisa diusahakan ya lur. Cuman ini ada saran dari temen saya, kalau mau nge-repaint body semacam itu bisa gunakan alat bantu semprotnya biar lebih enak. Kurang lebih seperti ini alat bantu semprotnya itu. Ini kita beli online, ada saya sematkan untuk produknya. Saya beli dua jenis. Untuk harganya ada yang 9.000, ada yang 29.000 ya lur. Untuk yang 9.000-an ini kita beli 2 ekor. Kalau untuk yang 30.000-an ini sebenarnya sama saja, cuman pencetannya lebih lembut. Tapi kayaknya ini sama saja ya lur. Coba kita pasang terlebih dahulu. Sebelum disemprotkan dikocok-kocok terlebih dahulu untuk cat aerosolnya. Dan kita tes untuk semprotannya ternyata berfungsi seperti ini ya lur. Jadi ini megangnya kayak megang spray gun ya lur. Oke, ini untuk yang 30.000-an bisa. Kemudian kita coba ini untuk yang harga 9.000-an. Kalau setelah masang ini kuncinya diputar ya lur. Lalu untuk mata nozzle-nya pastikan menghadap ke lubang. Ini kita tes juga berfungsi untuk yang harga 9.000. Ntar kita coba ya lur pakai bantuan alat ini. Cuman untuk membandingkannya ini di bodi yang satu akan kita semprot secara manual atau langsung dari kaleng. Nah untuk penyemprotannya itu kita semprot di bagian yang paling sulit dijangkau terlebih dahulu. Kalau saya mulainya itu dari cepitan tengah ini ya lur, atau bagian dalam. Bagian ujungnya itu kita semprot sampai merata, nggak langsung menutup, tidak apa-apa, kita semprot tipis terlebih dahulu secara merata, nanti bisa diberi jeda
kemudian disemprot lagi sampai warnanya benar-benar menutup. Kurang lebih seperti itu ya lur. Jadi kita semprot di bagian yang paling sulit dijangkau terlebih dahulu. Kemudian setelah kita semprot bagian itu, kita bisa lanjut di bagian yang lebih mudah untuk kita semprotkan. Ini kita lanjut di bagian depannya ini. Untuk penyemprotannya sama, kita semprot terlebih dahulu tipis secara merata. Setelah beres kita jeda sekitar 5-10 menit. Jadi nyemprotnya tipis-tipis saja ya lur, tidak harus langsung menutup. Ini setelah kita jeda 5-10 menit, kita semprotkan lagi untuk warnanya sampai benar-benar menutup. Untuk daerah yang kita semprot pertama itu daerah yang paling sulit dijangkau. Kita percepat saja biar tidak ngantuk. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini setelah kita semprot 2 lapis secara merata. Ini kita diamkan kering sentuh terlebih dahulu, kemudian setelah kering sentuh sekitar 10 menit, ini akan kita gantungkan untuk bodinya ini. Setelah kita gantungkan, ini akan kita lanjut semprot di sisi belakang ya lur. Jadi untuk bodi ini memang sisinya banyak sekali. Kita ngecat satu bodi itu berasa kayak ngecat 4 bodi ya lur. Ada sisi luar, sisi dalam, sisi belakang harus dicat semua. Untuk penyemprotannya sama saja seperti tadi, kita semprot tipis terlebih dahulu secara merata. Kemudian setelah kita semprot tipis merata, ini kita jeda sekitar 5-10 menit. Dan kita semprotkan lagi sampai warnanya ini benar-benar menutup. Nah, setelah kita semprot 2 lapis menutup di bagian belakang ini kita bisa semprot muter lagi biar warnanya itu tidak ada yang kasar ya lur. Jadi setelah warnanya menutup semua, ini lapis terakhir kita semprot tipis-tipis tapi memutar keseluruhan. Kurang lebih seperti itu. Biar apa buang? Biar tidak ada semacam debu atau butiran cat yang kasar ya lur. Jadi setelah kita semprot menutup semua, lapis terakhirnya itu kita semprot menyeluruh. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan ini untungnya tidak ada yang meler ataupun delewer. Untuk cara semprotnya kurang lebih seperti tadi ya lur ya. Jadi ini baru beres satu bodi saja. Untuk di bodi yang satunya ini coba kita pakai alat bantu, rekomendasi dari temen apakah benar lebih enak atau tidak ya lur. Ini kita kocok-kocok terlebih dahulu sebelum disemprotkan. Kemudian untuk penyemprotannya juga sama, kita semprot di bagian yang sulit dijangkau. Terus terang untuk tangannya tidak terlalu pegel karena jarinya ini kita mencet di depan sini ya lur, tidak mencet di atas. Lalu ini untuk rasanya atau feelingnya itu semacam kita pakai spray gun ya lur. Megangnya itu semacam kita ngecat kompresor. Tapi ya lumayan cukup enak lur. Sebenarnya alat semacam ini sudah lama keluarnya ya lur. Saya kira sama-sama saja perasaannya. Cuman pas saya coba ini ternyata lumayan bikin enak nih. Kita nyemprotnya jadi berasa kayak pakai spray gun. Dan untuk feelingnya juga enak. Tangannya juga tidak pegel untuk jarinya. Kalau untuk ngeripen bodi-bodi yang lumayan besar seperti ini. Cuman untuk cara penyemprotannya sama saja seperti tadi ya lur. Kita semprot di bagian yang sulit dijangkau terlebih dahulu. Kalau ini langsung kita gantung bodinya, jadi kita semprot muter tipis merata. Kemudian kita jeda sekitar 5-10 menit. Bang, pas jeda lu ngapain? Ya kadang ngising, kadang mancing ya lur ya.
Oke lur, setelah kita jeda sekitar 5-10 menit, kita semprotkan lagi untuk warnanya sampai benar-benar menutup. Nyemprotnya masih sama, dimulai dari yang sulit dijangkau terlebih dahulu. Kita percepat saja biar tidak ngantuk. Kurang lebih untuk hasilnya seperti ini. Dan untuk 2 bodi tadi itu habis 1 kaleng ya lur ya. Karena bodi semacam ini sebenarnya itu dihitung besar. Dia terlihat kecil karena ngelipet-ngelipet saja ya lur. Ini kita habis 1 kaleng untuk cat aerosol di tone premium dengan warna hitam. Dan untuk alat bantunya ini spray gun handle juga cukup membantu ya lur. Ternyata enak pakai beginian. Besok-besok kita pakai terus ya lur. Oke lur, setelah kita keringkan ini akan kita lanjut ke pengekliran. Untuk clearnya kita gunakan 9128 clear gloss plus aktivator dari Diton Premium. Penyemprotan clear ini kita semprot di sore hari karena untuk warnanya itu kita semprot di pagi hari ya lur. Sebenarnya kalau warnanya kita semprot sore hari itu kita semprot clearnya di hari berikutnya atau kita diamkan semalaman. Tapi karena tadi nyemprotnya di pagi hari, ini kita clear di sore hari. Penyemprotan clear juga sama, kita semprot dari bagian yang paling sulit dijangkau dan nyemprotnya juga tipis-tipis saja. Tidak usah langsung tebal. Dan untuk daerah saya ini lumayan dingin. Di sini terlihat untuk clearnya agak memutih ya lur. Sebenarnya untuk ngakalin clear yang berembun seperti ini itu kalengnya bisa dijemur ya lur, jangan direbus tapi dijemur karena ini memang sedang musim hujan dan cuacanya dingin. Kemudian jikalau sudah terlihat memutih itu stop, jangan disemprot lagi, ntar bisa makin parah putihnya ataupun bisa meler. Jadi kalau sudah terlihat putih seperti ini tinggal kita jeda. Jedanya berapa menit bang? Ya sampai hilang putihnya ya lur. Ini kita jeda kurang lebih sekitar 30 menitan ya lur, baru dia mau terlihat hitam lagi seperti ini. Jadi kalau berembun itu jedanya ya sampai hilang putih-putihnya baru bisa kita semprotkan lagi. Kalau dipanasin pakai headgun bagaimana buang? Boleh ya lur, tapi harus hati-hati, jangan sampai terlewat panas. Cukup dianget-angetin saja, nanti dia akan kembali glossy dan hilang putih-putihnya. Intinya kalau ngeclear memutih seperti tadi itu dijeda sampai hilang embunnya. Jangan ditumpuk terus, nanti bisa beresiko trouble ya lur ya, ataupun nanti keringnya jelek, tidak glossy, tidak mengkilap. Kalau dijemur bagaimana buang? Dijemur juga nggak apa-apa ya lur, tapi setelah putih-putihnya hilang nanti bisa diangin-anginkan saja. Kurang lebih seperti itu ya lur, karena memang cat aerosol kalau lagi musim dingin seperti ini dan daerah yang lumayan dingin biasanya akan berembun seperti ini. Kalau caranya untuk ngakalinnya itu sebelum kita lakukan pengecetan, kaleng catnya itu bisa kita jemur terlebih dahulu. Yang penting jangan direbus ya lur, kalau direbus saya belum pernah coba, tapi kalau kalengnya saya jemur, saya coba dan memang berhasil lur. Ternyata bisa. Dan saat kita semprotkan itu tidak memutih seperti ini setelah kita jemur untuk catnya ini ya lur ya. Oke lur, hasil pengeklirannya kurang lebih seperti ini. Ini kita diamkan saja di sini karena ini atasnya itu atap transparan. Jadi kalau cuacanya panas atau ada matahari yang bersinar, ini bisa terkena sinar mataharinya ya lur. Tanpa kita jemur di luar, ini sinar matahari tembus ke ruangan ini.
Oke lur, kita diamkan selama sehari dan setelah kita diamkan selama 1 hari hasilnya seperti ini lur. Untuk bagian luarnya ini cakep ya lur ya. Jadi kita cek di bagian selempitannya apakah ada yang meler atau ada yang kasar. Karena untuk bagian selempitan ini memang paling sulit kita repaint ya lur. Biasanya itu ya kalau nggak meler kadang ada bagian yang kasar di penyemprotannya. Nah oke lur, untuk videonya kurang lebih seperti itu cara saya merepaint bodi lipat seperti ini atau bodi yang nyelempit ya lur. Untuk caranya kurang lebih seperti tadi. Ini kita repaint menggunakan cat aerosol di tone premium. Bisa menggunakan alat bantu spray gun handle agar lebih enak nyemprotnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar apa saja dari channel ini, di subscribe biar tidak ketinggalan, dan thank you.